Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu pertama setelah tahun baru tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Yesus lihat umatmu yang mendatangkan berfirman dan harapan padamu, kami dan seluruh Indra, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Selamat tahun baru bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kesempatan bagi kita, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, yang melewati 2025 dan kita telah menjalani 4 hari Januari 2026. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dalam menjalani hari kita di 2026 hingga akhirnya diberi Tuhan keselamatan, kekuatan, dan hikmat bijaksananya. Dalam minggu pertama setelah tahun baru ini kita akan mendengar sabda dengan tema dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Pada momen perayaan awal tahun baru ini kita diingatkan untuk menghitung berkat dan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita mengingat masa lalu dan hanya terfokus kepada masa lalu, maka kita tidak akan menerima kekuatan dan berkat Allah. Maka kita akan terjebak pada masa merenung dan hanya berhenti pada kilas balik masa lalu, sehingga kita sulit melihat masa kini yang penuh harapan dan tantangan. Jadi pada momen awal tahun baru menjadi sebuah momen bagi kita tidak hanya berefleksi, tetapi kita hendak menentukan langkah kita ke depan, sehingga langkah tahun baru itu bukanlah hanya sebuah akhir dan berada pada masa lampau. Masa lampau itu penting, tetapi tidak berhenti pada masa lampau, tapi kita akan maju menuju masa depan. Dan menuju masa depan itu kita butuh kekuatan.
butuh pendampingan, dan butuh penyertaan. Jadi kalau dikatakan dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia, itu berarti ada seseorang yang mengalami kepenuhan, dan dari kepenuhannya itu kita menerima kasih karunia. Dalam terjemahan baru 2 itu disebut demi anugerah. Anugerah demi anugerah, bukan hanya kasih karunia. Mengapa disebut dari kepenuhannya? Kristus telah menjadi manusia, dan tidak hanya menjadi manusia saja, tetapi dia bertumbuh, bertambah, makin berhikmat. Lalu setelah berhikmat, dia memberi diri melayani. Dan dari kepenuhan itulah dia memberikan keselamatan, mewujud nyatakan nubuat-nubuat para nabi, dan memberikan diri menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang kita lihat, sehingga Yesus tidak hanya melihat masa lalu itu sebagai fokus, tetapi dia melihat masa depan yang akan menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa supaya beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita lihat dari teks ini. Nah, sama seperti kalau kita berkendara, apakah kita harus memenuhi hidup kita dengan masa lalu? Kalau kita misalnya pakai sepeda motor ada 2 kaca spion, kalau pakai mobil ada 3 di kiri kanan dan di tengah. Apa artinya kaca spion bagi kita? Kaca spion itu ialah melihat ke belakang, masa lalu. Dan itu kacanya kecil. Tidak ada kaca spion besar. Karena kalau besar mengganggu. Nanti kita fokus pada masa lalu. Tapi kaca spion itu kecil supaya kita hanya melihat semelirik sedikit sebentar dan tidak lama-lama untuk memastikan perjalanan kita ke masa depan. Itu sebab masa depan itu kacanya besar. Kalau mobil itu kan kaca depan itu besar. Kalau sepeda motor kaca depannya ya luas sekali. Itu artinya masa depan lebih luas daripada masa lalu. Jadi jangan selalu terus berfokus menoleh ke belakang, melihat kaca spion ke belakang, dan lama-lama melihat kaca spion. Nanti apa yang terjadi? Saudara menabrak orang yang di depanmu, atau saudara jatuh ke dalam lubang besar, atau jatuh ke jurang karena kita pikir jalan masih lurus, ternyata sudah belok. Maka jangan fokus pada masa lalu, tapi lihatlah masa lalu, memastikan perjalanan kita bagus, baik ke masa depan. Jadi kita sudah sampai pada tahun 2026 hari keempat. Jangan lihat 2025. Tahun yang lalu belum selesai ini, tahun yang lalu belum kerjakan ini, tahun yang lalu begini-begini. Mengapa lah itu? Mengapa? Nanti tidak bisa jalan 2026 ini. Tapi lihat sebentar, wah masa lalu saya tidak bisa, masa kini saya akan bisa. Maka saya berjalan memenuhi tugas saya sebagai orang yang dipenuhi oleh karunia Tuhan. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang kita peroleh dari tema ini, sehingga nanti kita ke depan bagaimana kita dipenuhi oleh kasih Kristus, sehingga kita memperoleh kekuatan, dan dari situlah kita akan berefleksi mengerjakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, kepenuhan Kristus memberikan anugerah atau kasih karunia. Ayat yang ke-16, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Yesus Kristus datang sebagai firman yang hidup, dan di dalam hidupnya ada kepenuhan Allah. Jadi Allah yang transenden, yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita wujudkan dalam bayangan kita secara real, dan itu ada dalam diri Yesus. Sehingga diri Yesus itu adalah kepenuhan Allah. Di dalam diri Yesus itu terlihat Allah yang sejatinya. Sehingga firman itu tidak lagi kata-kata, tapi firman itu telah menjadi manusia yang menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Maka dalam diri Yesus yang menjadi firman itu, kita akan melihat ada kehidupan yang kekal. Ada terang yang ilahi,
dan ada keselamatan yang kekal. Jadi Yesus dalam dirinya dipenuhi dengan keselamatan kekal, kehidupan kekal, dan terang ilahi. Sehingga kedatangan Yesus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan kita di tahun baru ini akan memberikan kita kehidupan, memberikan kita terang sehingga jalan kita terang, memberikan kita keselamatan. Sehingga mengawali tahun baru kita diingatkan bahwa hidup kita bukanlah berjalan dalam keselamatan kita, kehidupan kita, atau terang kita. Kalau itu kita andalkan, maka bisa saja terang kita redup sehingga membuat jalan kita gelap, membuat hidup kita lemah, mati sehingga kita tidak bisa berjalan lagi melewati hari-hari kita, atau kita gagal di tengah perjalanan. Tetapi kalau kita mengandalkan Yesus yang hidup, maka kita dalam perjalanan 2026 ini hidup kita menyala, bersemangat, hidup kita diterangi sehingga tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan yang melawan kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan hidup kita diselamatkan. Itu yang pertama dari teks ini yang kita renungkan, bahwa kepenuhan Kristus memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Yang kedua, anugerah yang tidak tergantung pada perbuatan manusia. Kalau kita baca ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus. Sehingga kita tidak tergantung pada hukum Taurat, perbuatan baik kita, atau amal baik kita. Bukan. Tetapi anugerah itu diberikan kepada kita melalui Kristus. Kalau kita hanya fokus pada hukum Taurat, maka kita akan fokus pada perbuatan baik. Lalu kita akan mengatakan, aku sudah melakukan A, B, C, D. Sudah menghormati orang tua, sudah menghormati sesama, sudah rajin beribadah, sudah rajin melakukan kehendak Tuhan. Mengapa saya tidak memperoleh keselamatan? Anugerah demi anugerah. Jawabannya ialah karena kita berfokus pada perbuatan baik. Dalam perjalanan kita 2026 bukan berfokus pada hukum Taurat perbuatan baik, tetapi berfokus pada Kristus yang adalah kepenuhan Allah. Sehingga ketika kita berdasarkan kepada kepenuhan Allah, kepada Kristus, perbuatan baik itu apa? Kita bertanya, kalau begitu perbuatan baik itu apa dalam iman Kristen? Perbuatan baik ialah buah dari orang yang telah diselamatkan. Jadi perbuatan baik kita selama tahun baru ini atau sepanjang tahun ini bukan supaya kita memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan, memperoleh terang. Bukan. Tetapi perbuatan baik itu karena kita telah diberikan Tuhan kehidupan, telah diberikan Tuhan terang ilahi, telah diberikan kita keselamatan, maka bentuk dari kepenuhan Kristus yang telah kita terima, berbuat baiklah. Minimal melakukan 10 hukum Taurat. Itu sebabnya di gereja kita setiap minggu, setiap ibadah dibacakan 10 hukum Taurat. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup kita, sebagai cerminan hidup kita. Minimal 10 hukum Taurat itu menjadi pedoman dalam bermasyarakat, berumah tangga, bergereja, bertuhan. Titah 1 sampai 4 hubungannya vertikal kepada Tuhan. Hukum 5 sampai ke 10 horizontal kepada manusia. Itu. Jadi perbuatan baik bukan memberi kita kehidupan, bukan memberi kita terang, bukan memberi kita keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah buah dari kehidupan kita yang telah diberikan keselamatan, kehidupan, dan terang yang ilahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, anugerah yang membawa kehidupan baru. Ayat 10 dikatakan begini. Kalau kita baca ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang yang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan dalam namanya.
Jadi orang yang berada dalam anugerah kepenuhan Kristus, kepadanya diberikan hidup baru. Mengapa hidup baru? Karena ketika kita bersama Kristus, dunia ini kan tidak mengenal dia. Dia datang ke dunia, dunia tidak mengenal dia. Tetapi orang yang dilahirkan kembali, berarti hidup baru, itulah yang mengenal Kristus Yesus. Itulah yang mengenal kepenuhan Allah di dalam diri Yesus. Jadi hanya orang yang mengenal Kristus, kepadanya diberi kehidupan, diberi terang ilahi, diberi keselamatan. Maka kalau kita menjalani tahun baru ini, pastikan kita mengenal Kristus. Kalau tidak kita mengenal Kristus, maka kehidupan terang ilahi dan keselamatan tidak akan menjadi bagian kita dalam perjalanan 2026. Maka orang yang mengenal Kristuslah yang akan memperoleh berkat anugerah demi anugerah. Itu yang ketiga. Sehingga anugerah itu membawa kehidupan baru yang membaharui kita hari demi hari. Jadi pengenalan kepada Kristus bisa saja melalui pergumulan, melalui penyakit, melalui kegagalan, menutup pengenalan kita terhadap Kristus. Maka ada banyak orang di awal tahun begitu bersemangat beribadah, tapi di pertengahan tahun dia surut beribadah. Karena apa? Pengenalannya tidak konsisten kepada Kristus. Mengenal Kristus harus konsisten, konsekuen. Tidak hanya mengenal pada saat Natal, pada saat tahun baru, habis itu melupakan Kristus. Mengenal berarti kita memberi hidup kepada diri kita, memberi keselamatan kepada kita, dan memberi terang kepada kita. Yang keempat, mengaktualisasikan anugerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca ayat 16 dikatakan begini, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kalau kita sudah menerima anugerah, jangan simpan anugerah itu pada kita, tapi aktualisasikan, implementasikan dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat, kehidupan bekerja, baik wirausaha swasta atau instansi pemerintah dan swasta. Aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihatlah di dalam diri kita ada kehidupan, dalam diri kita ada terang, dalam diri kita ada keselamatan, sehingga orang tertarik bertemu kita. Bertemu dalam arti berbagi suka dan duka, bercerita, memberi gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran, sehingga orang yang ada di sekitar kita merasa diberkati melalui perbincangan dan pertemuan kita. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah minggu pertama setelah tahun baru ini? Kasih karunia yang telah kita terima, kasih karunia atau kepenuhan Allah yang telah kita terima. Yang pertama, kemurahan Allah nyata dalam kasih-Nya. Sehingga Allah yang dulu di perjanjian lama yang mengatakan aku mengasihimu, dia kirim raja, dia kirim hakim, dia kirim nabi, tapi manusia tidak mengenal kasih Allah. Lalu kasih Allah itu diwujudkan dalam bentuk manusia. Dia menjadi manusia. Kalau dikatakan tadi dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah itu tidak hanya omong-omong istilah sekarang. Dia bertindak nyata dan kasih-Nya itu bersama kita. Ayat yang ke-14 dikatakan tinggal di antara kita. Jadi kepenuhan Allah itu sekarang bukan lagi di langit di surga, tapi kepenuhan Allah itu ada di antara kita. Jadi Kristus itu bukan jauh, Allah itu bukan jauh, Roh itu bukan jauh, tapi ada di antara kita. Ada di rumah tangga kita, ada di diri kita, ada di jemaat kita, ada di masyarakat kita, ada di kota kita Batam ini, ada di bumi persada Nusantara ini. Jadi kemurahan Allah itu nyata, tidak hanya omong-omong, Dia bersama kita. Itu yang pertama. Sehingga keselamatan yang kita terima itu ialah nyata, berada
di antara kita. Yang kedua, keselamatan yang tidak berdasarkan perbuatan baik. Sehingga jangan nanti kita berlomba-lomba berbuat baik supaya kita memperoleh terang Allah, memperoleh keselamatan dari Allah, memperoleh kehidupan dari Allah. Salah, terbalik. Kita berbuat baik karena, bukan supaya. Saya berbuat baik karena aku ini adalah orang yang telah menerima keselamatan, terang ilahi, dan kehidupan kekal. Sehingga wujud dari saya menerima keselamatan, saya berbuat baik. Saya menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pekerja yang baik, warga jemaat yang baik. Terlihat dari perkataan, sikap, tingkah laku kita. Itulah wujud nyata dari kepenuhan Allah. Sehingga ketika kita berjalan bersaksi, ada keselamatan kekal dalam diri kita, ada terang ilahi pada kita, ada kehidupan dalam diri kita. Sehingga perbuatan baik itu adalah buah dari Allah telah memenuhi diri kita dengan anugerah demi anugerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelahiran kembali dan pembaruan oleh Roh Kudus. Jadi setiap hari kita harus mengenal Kristus. Hanya orang yang mengenal Kristuslah akan mendapat tadi kehidupan, mendapatkan terang, mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi orang yang tidak mengenal Dia, dunia ini tidak mengenal Dia, tidak memperoleh itu. Maka setiap hari perbaharuilah hidup kita supaya kita kenal dengan Yesus yang di dalamnya ada kepenuhan Allah. Kita berkata begini, ya benar Amang, saya sudah kenal Kristus. Saya sudah membaca firman-Nya. Saya sudah beribadah, saya sudah berbuat baik. Tetapi hati-hati. Yesus juga berkata tidak semua orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, Tuhan diselamatkan. Karena ada banyak orang lip service. Panggilannya kepada Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan hanya tampilan lahiriah, bukan tampilan batiniah. Maka pengenalan kepada Kristus harus dari lahiriah dan batiniah. Kalau saya buat sekarang perbandingan begini, mana lebih baik kalau wali kota Batam kita kenal atau wali kota Batam mengenal kita? Mana lebih baik? Wali kota Batam kita kenal, Amsaria. Lalu wali kota Batam kenal kita, mana lebih baik? Mungkin agak sulit menjawabnya. Saya buat contoh begini. Nanti suatu saat kita pergilah ke kota Batam, ke kantor wali kota di Engku Putria. Lalu kita masuk. Kita mengatakan kepada protokolernya, "Hei, saya mau jumpa sama wali kota. Saya mengenal dia." Pertanyaan, diizinkan masuk? Diizinkan masuk ke ruangan bupati wali kota? Saya kenal wali kota, teman baikku itu. Kami sering kongko-kongko, kopi, minum kopi di Kopi Aceh atau di Koktong. Ajudannya bilang, "Mana mungkin kau kenal wali kota?" Lalu berkali-kali dia datang mengatakan, "Aku kenal wali kota." Masukkah dia ke kantor wali kota? Tidak. Tapi coba kalau kita dikenal wali kota, kita masuk, lalu dilihatnya di CCTV di ruangannya. Datang sahabatku, dia panggil, suruh masuk itu, si Ramli itu, temanku itu, saya kenal itu. Masuk ke kantornya? Masuk. Mengapa? Wali kota kenal Ramli. Tapi kalau Ramli kenal wali kota, masuk ke ruangannya? Tidak. Ada banyak orang percaya mengatakan, aku kenal Yesus, tapi Yesus tidak kenal kita. Mendapat kehidupankah? Mendapat terang ilahikah? Mendapat keselamatankah? Tidak. Karena apa? Dia hanya lip service mengatakan, aku kenal Yesus, tapi perbuatannya, tingkah lakunya tidak dari hatinya, hanya kamuflase. Orang percaya jangan menjadi kamuflase. Orang percaya dalam menjalani tahun baru ini harus dari hati yang mengenal Kristus. Kepada mereka Allah memberikan anugerah demi anugerah. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya supaya kita bisa menjalani hari ini sampai kepada akhir Desember 2026 dengan penuh sukacita. Karena apa?
karena kepenuhannya memberi kita kehidupan, memberi kita terang ilahi, dan memberi kita keselamatan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sabda-Mu telah kami uraikan dalam memasuki minggu pertama setelah tahun baru. Dari kepenuhan Kristus kami beroleh anugerah demi anugerah. Kami beroleh kehidupan, kami beroleh terang ilahi, dan beroleh keselamatan. Hanya kepada orang yang mengenal Kristus, hanya kepada orang yang benar-benar mengenal Kristus dari hati, dari kehidupan yang mendalam, Tuhan memberi kepenuhan anugerah itu. Karenanya kami mohon supaya Tuhan memberi kami kekuatan untuk mengubah hati kami, mengenal Kristus secara pribadi, sehingga kami beroleh anugerah demi anugerah. Mampukan kami untuk tidak hanya mengandalkan perbuatan baik kami, tetapi perbuatan baik hanyalah buah dari keselamatan yang telah kami terima, buah dari kehidupan kekal yang telah kami terima, buah dari penyertaan terang ilahi dalam hidup kami. Bukan supaya kami melakukan perbuatan baik, tetapi karena Tuhan telah memenuhi kami anugerah demi anugerah. Kami beroleh kesempatan untuk berbuat dan berubah dan hidup baru, sehingga pengenalan kami tidak ditutupi oleh masalah, tidak ditutupi oleh pergumulan hidup kami, tetapi kami terus mengenal Kristus. Mata ilahi rohani kami terus mengenal Kristus, kendati ada banyak pergumulan yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti sabda-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.